Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang burung murai batu kurang tenaga atau stamina, tetapi tinggi birahi. Nah, di sini banyak teman-teman semua kasus burung murai batu yang seperti ini. Tetapi rata-rata pemain burung murai batu ini kalau misalkan terjadi kasus seperti ini malah diturunkan ekstra pudingnya. Nah, di sini kalau misalkan burung murai batu yang seperti ini diturunkan ekstra pudingnya, malah nanti dia makin parah. Karena ini dia kurang tenaga, teman-teman semua, atau kurang stamina. Nah, di sini kalau misalkan burung murai batunya terjadi seperti ini yang harus kita lakukan ada di pola rawatan hariannya. Nah, di sini pola rawatan hariannya dari pagi hari. Yang kita lakukan pertama adalah pengembunan. Nah, di sini pengembunannya ini harus kita lakukan teman-teman semua. Yang penting cuacanya tidak terlalu dingin dan dia kondisi fit, tidak ngembangin bulu, dia rajin bunyi dan sebagainya. Kalau misalkan kondisinya tidak fit, jangan kita embunkan. Nah, di sini setelah diembunkan langsung kita jemur. Nah, di sini penjemurannya ini burung-burung yang seperti ini kan untuk meningkatkan tenaga, meningkatkan stamina. Nah, di sini bisa kita berikan 1 jam. Minimal kita coba dulu dari 1 jam. Nah, di sini otomatis juga nanti emosinya akan naik, tetapi itu tidak masalah karena staminanya juga akan naik. Nah, di sini setelah kita penjemuran, ini kita masukkan dalam umbaran. Nah, di sini kalau misalkan umbaran ini kita sesuaikan dengan burungnya ataupun kebiasaannya. Misalkan burung murai batunya biasanya diumbar di gebah atau dihitung atau di full harian ataupun juga biarkan dia terbang-terbang. Nah, ini kita sesuaikan saja. Jangan kita paksakan. Misalkan burung murai batunya tidak biasa digebah, kita gebah. Nah, ini malah dia nanti akan macet bunyi. Akan ini ya dia tidak mau berbunyi dan kecapean. Makanya kita sesuaikan saja dengan kondisi ataupun seperti apa dengan umbarannya. Nah, di sini kalau misalkan kita tidak mempunyai umbaran. Nah, di sini sering kita mempunyai burung murai batu tetapi tidak mempunyai umbaran. Kita bisa menggunakan jemur sauna. Nah, jemur sauna ini bisa kita berikan seminggu 2 kali. Jadi awal kita jemur 1 jam, setelah itu baru kita lakukan penjemuran sauna. Nah, di sini penjemuran saunanya ini burung kering, kerodong kering. Nah, pakan, minum ini tetap kita berikan. Nanti kalau misalkan kita tidak berikan nanti malah akan berakibat fatal. Nah, di sini dalam penjemuran sauna ini minimal itu 3 jam ataupun 4 jam. Yang penting sering kita cek kondisi burung murai batunya saat dijemur sauna. Jangan kita biarkan. Jadi per jam ataupun per 1,5 jam kita cek gimana kondisinya. Nanti kalau misalkan dia udah terlalu panas banget, kita angkat walaupun belum 4 jam atau 4 jam lebih. Nah, di sini penjemuran atau jemur sauna. Nah, selanjutnya mandi. Burung murai batunya kalau misalkan kasus seperti ini lebih baik dimandikan di sore hari. Nah, mandi ini juga harus kita lakukan misalkan seminggu 2 kali.
Dan jangan juga terlalu sering teman-teman semua. Kalau misalkan kita mau melihat dia mau mandi atau tidak, kita bisa masukkan dalam keramba saja. Jadi kita lihat selama 15 menit dia mau mandi atau tidak. Nah, kalau misalkan tidak mau mandi ya udah langsung diangkat saja. Jangan kita paksakan, misalkan kita semprot, kita setiap hari mandikan dan sebagainya. Malah nanti dia akan ngedrop, akan makin kondisinya lebih parah karena udah tenaganya kurang, tinggi birahi, nanti malah dia sakit, kurang fit juga. Makanya mandinya ini jangan terlalu sering, bisa kita gunakan standar saja seminggu 2 kali. Nah, untuk ekstra puding. Nah, ekstra puding ini cukup kita berikan jangkrik saja dulu. Jangan kita berikan yang lain seperti ulat Hongkong ataupun keroto. Cukup jangkrik saja. Nah, di sini pasti banyak yang nanya jumlah jangkrik yang kita berikan. Nah, di sini burung murai batu ini kan seperti ini, kita bisa berikan jangkrik di atas 5, di bawah 10 dulu. Jangan terlalu banyak. Nah, ini bisa kita ambil contohnya standarnya 7. Nah, yang penting kita lihat reaksi burung murai batunya. Kalau misalkan kita berikan 7, dia tidak ngembangin bulu, dia tetap berbunyi, dia rajinlah berbunyi. Nah, ini sudah cukup, burungnya sudah sehat. Tetapi kalau misalkan kita berikan 7, dia ngembangin bulu dan dia tidak mau berbunyi, nah coba kita naikkan jadi 10. Jadi ekstra puding ini sesuaikan dengan kondisi burung murai batunya. Yang tadi saya bilang intinya dia berbunyi dan tidak ngembangin bulu. Nah, ini untuk rawatan dan pola hariannya seperti ini yang harus kita lakukan. Nah, selanjutnya ini adalah settingan lomba. Karena burung murai batu itu kita bisa melihat dia kekurangan, kelebihannya itu ada di lomba atau ketemu musuh. Nah, ini kalau misalkan saya lihat burung murai batu seperti ini kan dia tenaganya kurang. Nah, ini kita bisa berikan ekstra puding, itu penambahan atau stutan H-1. Kita kenyangkan saja H-1-nya. Misalkan dia 7 pagi 7 sore. Nah, H-1 mau lomba, kita banyakkan aja. Gak masalah mau 10, mau 15, mau 20. Yang penting dia ada kenaikan ekstra puding untuk tenaga ataupun stamina-nya. Nah, di sini pasti kalau misalkan kita up ekstra puding, otomatis birahinya naik. Tetapi itu tidak masalah karena staminanya juga bagus. Kalau misalkan staminanya bagus, dia tidak akan reaksi seperti ini teman-teman semua. Walaupun dia birahinya nanti akan naik. Karena di pola hariannya kita sudah meningkatkan tenaga dan staminanya. Nah, di sini untuk rawatan lombanya ini kita up H-1. Nah, hari H lombanya ini tetap kita up, tetap kita berikan ekstra puding banyak. Dan penambahan kroto itu udah tidak masalah karena ini adalah hari H-nya. Oke teman-teman semua, jadi setelah digantangkan kita harus lihat dan evaluasi seperti apa permasalahan. Karena dalam menyeting burung murai batu ini tidak instan, jadi harus beberapa kali kita gantangkan. Nah, di sini contohnya masalah terlalu nanti emosi. Nah, kita turunkan emosinya. Kalau misalkan dia masih kurang tenaga, kita tingkatkan lagi. Jadi inilah pentingnya evaluasi di lomba. Karena kita melihat kekurangan burung murai batu ini di arena lomba saat ketemu musuh. Oke teman-teman semua, ini adalah garis besarnya. Silahkan teman-teman semua kembangkan sesuai dengan karakter burung masing-masing. Terima kasih banyak. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini. Ataupun apa yang
mau dibahas permasalahan burung murai batunya, silahkan komen juga. Dan kalau misalkan mau ditanyakan secara detail, bisa WhatsApp saya. Nomornya di deskripsi. Terima kasih banyak. Salam sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.